Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandip Novasek dengan NIM 210953002. Saya akan menjelaskan soal UTS nomor 1. Soalnya itu rancanglah dan simulasikan dengan bantuan logic stack dan logic probe pada suatu rangkaian memori dan I/O untuk suatu sistem minimum 8086 yang terdiri dari yang pertama RAM RAM 0 6116, lalu RAM 1 dengan jenisnya N6232, dan ROM dengan jenis 2764, untuk PPI 1, PPI 2, PIT, PIC, dan input switch dan output LED jika diperlukan, serta komponen pendukung lainnya jika diperlukan. Jadi untuk jawabannya itu bisa kita lihat dari sebuah Proteus. Jadi pada Proteus ini ada beberapa komponen, ada beberapa, dan untuk tabel kebenaran dari decoder. Dan di sini kita coba lihat untuk tabel kebenaran dari decoder. Jadi pada tabel kebenaran ini ada terdiri 4 logic state. Yang pertama itu ada A0, A1, A2, dan A3. Uh, jika 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 A0, A1, A2, A3 nya itu 0 semua, itu akan mengaktifkan PPI 1. Lalu untuk jika 0 jika A0 nya 0 0 A0 nya 0 A0 nya A0 nya 0 tuh, A1 nya 0 tuh, lalu A2 nya 1, A3 nya 1, itu akan mengaktifkan port dari PPI yang kedua. Lalu ada juga untuk jika apabila A0 nya 0, lalu A1 nya itu 0, A2 nya itu 0, dan A3 nya itu 1, maka bisa mengaktifkan PIC. Lalu lalu ada lalu ada juga A0 lalu ada juga A0 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 nya 0, A1 nya 0, lalu A2 nya 1, A2 nya 1, dan A3 nya itu 0. Jadi bisa mengaktifkan PIT. Lalu dan ada juga tabel kebenaran dari X XA 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 XA16, XA17, XA18, XA19. Jadi kita coba untuk menghitungnya dari XA17 saja. Jadi kalau jika ketiganya itu 0, maka mengaktifkan RAM 1. Lalu jika XA17 nya 1, lalu selebihnya 0, maka mengaktifkan ROM 2. Dan jika nilainya itu logic state itu satu semuanya, maka mengaktifkan ROM. Kita kembali ke rangkaian. Jadi jadi kita simulasikan dari rangkaian ini. Yang pertama itu menggunakan decoder 74LS1739. Jadi yang pertama itu A0 nya tuh semuanya tuh 0. Kita coba dulu untuk menjalankan rangkaiannya. Nah, pada rangkaian ini jika semua dari nilai A nya itu 0, maka mengaktifkan PPI yang pertama. Jadi PPI yang pertama ini yang aktif pada Y0. Lalu yang kedua itu ada kita ubah A2 dan A3 itu logic state-nya 1. Jadi jika ada dua logic state-nya 0 dan dua pula logic state-nya 1, maka mengaktifkan dari Y3. Jadi dari Y3. Y3 ini merupakan PPI yang kedua. Di sinilah aktifnya. Lalu selanjutnya itu kita ubah pula logic state-nya itu yang ke
Jadi kita A2 nya kita ubah 0 dan A3 nya itu 1, maka aktif pada Y2. Jadi pada Y2 ini yang aktif itu PIC nya, yang terhubung ke PIC. Lalu yang keempat tuh ada 0 0 sini 0 dan A2 nya itu 1, A2 nya 1 dan A3 nya itu 0, maka aktif pada Y1. Pada Y1 ini terhubung terhadap PT. Lalu selanjutnya itu tadi lalu kita tinjau lagi ke RAM yang ke rangkaian yang 3 ini. Ada rangkaian RAM 1, RAM 2 dan ROM. Jadi kita coba uji lagi pada XA17, 18, 19. Pada ini pada rangkaian XA17, 18 kita ubah logisnya itu semuanya 0, maka aktif pada Y0 yang terhubung pada RAM yang pertama. Lalu kita ubah untuk XA17 nya. Jadi maka aktif pada Y1. Maka dari Y1 ini merupakan dari RAM yang kedua. Terus yang terakhir pada semua XA17, 18 dan 19 nya memiliki ke 1, maka aktif pada Y7 yang berarti ia dapat mengaktifkan ROM. Sekian dari video penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.